Sejumlah orang tua di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan rumitnya tugas anak yang diberikan sekolah secara daring. Mereka mengaku selain menyita waktu anak, tugas yang diberikan juga terlampau sulit untuk dikerjakan. Pandemi virus corona membuat sejumlah daerah pun seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten akhirnya mengambil kebijakan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sebagai gantinya, pihak sekolah menerapkan pola belajar jarak jauh agar anak tak ketinggalan materi pelajaran. Anak-anak diberikan materi secara daring melalui aplikasi Zoom, Google Classroom, atau WhatsApp. Kendati demikian, metode seperti ini dianggap rumit oleh sebagian orang tua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 51 kasus aduan soal banyaknya tugas yang diberikan. Apalagi orang tua juga harus melengkapi buah hatinya dengan gawai sebagai sarana pembelajaran anak. Belum lagi beberapa aplikasi yang digunakan sebagai metode belajar melalui daring ini harus terlebih dahulu diunduh. Tak hanya itu, para orang tua pun mengeluhkan tugas-tugas yang diberikan sekolah yang dinilai terlampau sulit. Si anak diwajibkan membuat video presentasi yang harus selesai dalam sehari. Video yang sudah selesai harus diunggah para orang tua ke laman aplikasi Google Classroom. Evaluasinya bukan bentuk tertulis, tapi mereka harus presentasi. Yang harusnya presentasi dikerjakan di sekolah, mereka kerjakan di rumah. Kita harus bikin video, kemudian kita harus upload ke Google Classroom. Kalau ditanya ganggu banget, karena gini, yang harusnya mereka belajar di sekolah dengan gurunya, sekarang ini mau nggak mau orang tuanya harus belajar tentang ya pelajarannya mereka gitu. Harus, karena nggak semua anak bisa gitu. Kayak Google Classroom harus dilakukan oleh orang tua. Kayak Google Classroom itu adanya di HP orang tua, bukan di anak-anak gitu. Jadi orang tuanya harus benar-benar 90% harus masuk ke dalam kegiatannya mereka belajar di rumah setiap hari. Selain membuat video, siswa juga diharuskan menjawab soal yang diberikan guru. Dalam sehari tak kurang dari 40 soal dari 2 mata pelajaran berbeda harus dikerjakan anak. Selama belajar di sekolah, kita selaku orang tua juga mengawasi, mengontrol, dan bekerja sama dengan guru ya untuk si anak ini belajar sendiri di rumah. Untuk pemberian soalnya itu dari WhatsApp group. Untuk absensinya juga, jadi masing-masing anak ketika belajar itu memberikan foto. Orang tua absen dengan cara memberikan foto kepada guru dan soal-soalnya diberikan juga kepada guru. Biasanya selama 1 hari itu ada soalnya, jadi setiap hari itu beda soalnya. Jadi nantinya akan ada tanda tangan dari orang tua. Setelah si anak selesai mengerjakan soal, ada tanda tangan orang tua juga di bawahnya beserta tanggalnya. Jadi ketahuan hari-hari apa aja si anak ini mengerjakan soal. Dan berikutnya juga seperti itu, di hari-hari berikutnya soalnya berbeda lagi. Sementara itu bagi sekolah, metode belajar secara daring ini dianggap paling memadai, fleksibel, namun tetap efektif, meski dilakukan dengan jarak yang berjauhan antara guru dan murid. Anak-anak didik tetap mendapatkan haknya meski diliburkan karena mewabahnya virus corona. Mereka itu kita kasih, kita sepakatan sebelum ada disepakati libur, bahwa anak itu saya sarankan kepada guru hanya 1 dari guru bidang studi tema dan dari guru bidang studi. Jadi dalam 1 hari itu hanya cukup 2 saja. Kalau di sekolah kan kadang-kadang banyak. Misalnya dari 7 jam pelajaran itu ada bidang studi, ada tema, ada olahraganya, ada agama dan sebagainya. Sekarang hanya 1 kali tema dan 1 kali bidang studi, diatur saja. Memang kita di sekolah ini mengikuti arahan dari pemerintah, yaitu untuk memutuskan rangkaian penyebaran virus COVID-19 yang mana penyebarannya sekarang ini begitu merebak dan sangat masif. Nah, untuk itu arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan juga, bahwa kita diharapkan guru-guru meliburkan belajarnya, artinya mengganti
bukan libur belajarnya, tapi mengganti tempat, yaitu dari awalnya belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah. Belajar dengan metode daring ini sudah dilakukan sejak Senin pekan lalu. Rencananya pola belajar seperti ini bakal dilakukan hingga masa isolasi yang diterapkan pemerintah selesai. Dari Tangerang, Banten, kontributor Nusantara TV Wulan Nurbaiti melaporkan.